kalau misalnya Dian lihat nih bikin sandwich gitu, semakin tebal isinya, olesannya, lapisannya semakin mahal bukan? Betul. Dan sama halnya kayak family yang sandwich generation. Makanya bener kata orang tua tuh bener gitu. Coba deh beli emas gitu. Klise, tapi terbukti. Bersahabatlah dengan produk investasi yang high risk. Karena dengan inilah aset uang kamu bisa bertumbuh. Kamu sandwich generation, sama aku juga. Kita bahas ya di Femela Talks hari ini. Sudah ada Mbak Alia Natasha di studio Femela. Hai. Mbak Alia ini founder dari DNF Fund yang sudah pernah juga main studio Femela sebelumnya. Tapi aku mau bahas hari ini secara spesifik menjawab kegelisahan masyarakat soal sandwich generation. Sebenarnya kan ini istilahnya baru mulai booming beberapa tahun, tapi fenomenanya sudah ada sejak lama gitu. Orang baru mulai aware tuh beberapa tahun. Tapi kalau boleh Mbak Alia mendefinisikan sebenarnya yang disebut sandwich generation seperti apa sih? Ya sama seperti sandwich gitu ya, jadi berlapis-lapis beban hidupnya, tapi karena beban keluarga. Oke. Dan ngomongin tentang financial planning, memang setiap pertambahan anggota keluarga itu adalah pertambahan beban biaya. Jadi kalau misalnya Dian lihat nih bikin sandwich gitu, semakin tebal isinya, olesannya, lapisannya semakin mahal bukan? Betul. Dan sama halnya kayak family yang sandwich generation. Oke. Lalu kalau begitu, apakah mereka yang menjadi sandwich generation itu selalu karena faktor, ya kita bilang ada macam-macam ya, ada faktor kesalahan, mungkin ada kekeliruan dalam pengaturan keuangan keluarga yang orang tua, atau sebenarnya kita sendiri pun juga bisa menjebloskan diri sebagai akhirnya kita jadi sandwich generation gitu. Jadi ngewarisin gitu ya. Yes, betul. Oke, kalau jujur selama 5 tahun terakhir, yang aku lihat tuh sebenarnya bahaya kenaikan biaya hidup. Oke. Karena kalau aku lihat zaman orang tua kita dan orang-orang atasnya nih, boomers, hidupnya jauh lebih hemat. Iya lagi, benar. Bener kan? Iya, Jadi sebenarnya mereka tuh jauh lebih menjadi generasi yang menabung. Tapi zamannya mereka nggak tahu menabung tuh katanya pangkal kaya. Padahal yang pangkal kaya adalah investasi. Jadi tabungan mereka tidak berkembang, tergerus oleh biaya yang terus naik. Dan inflasi juga. Dan inflasi. Oke. Yang kedua adalah kebiasaan dari budaya keluarga Indonesia nih. Apa tuh? Apa aja buat anak. Oh, oke. Jadi kita sampai dewasa pun, sampai kuliah deh gitu. Hampir setengah perempuan yang aku temuin, kuliahnya dipilihkan. Tidak banyak dari kita yang tahu mau bekerja sebagai apa dan memilih jenis pekerjaan yang memang kita impikan. Oke. Alasannya kenapa akhirnya budaya seperti itu terbentuk gitu, Mbak? Karena terbiasa orang tua bilang orang tua tahu yang terbaik. Oh iya benar, kembali ke kalimat itu. Betul. Orang tua tahu yang terbaik dan turun terus nih. Dan apapun yang berkenaan dengan uang baru dihadapkan kenyataan setelah kuliah. Baru tahu realita kehidupan setelah Kuliah. Jarang banget kayak aku ngelihat anak-anak misalnya urusan rumah tangga gitu, bantuin mama bikin pos-pos pengeluaran gitu. Nggak ada. Akan sangat berbeda jika keluarganya nih misalnya punya warung di rumah. Terbiasa dia tahu gitu. Berapa sih pendapatan ayah ibuku gitu misalnya. Jadi menurut aku juga ada kesalahan dalam budaya. Oke, karena kalau orang tua aku sendiri ya Mbak, sebenarnya yang ngajarin tuh hanya fokus di pekerjaan rumah, maksudnya kayak entah biasa tempat tidur atau apa segala macam, tapi tidak pernah dididik secara praktikal gitu, bahwa ibu cuma punya uang segini, bapak punya uang segini, kamu ada nggak buat ini, buat nggak diajarkan untuk effort. Tidak gitu. ada untuk komunikasi tentang itu. keuangan, karena kita cukup pikir anak tuh sebatas tahu uang jajan. Seberapa banyak dari kita yang dari kecil untuk kamu mendapatkan uang jajan segini, kamu harus melakukan misalnya bantuin bersihin rumah. Iya. Jadi korelasi antara bekerja untuk menghasilkan uang itu minim. Karena kebanyakan
anak-anak Asia memang terlindungi secara finansial sampai kuliah. Ya karena Jadi agak telat ya iya, gitu. Iya, benar. Terus tiba-tiba oh my god, adulting is hard. Iya. Gitu. Kena mental. Kena mental karena tidak dibiasakan untuk memiliki tanggung jawab ataupun menjadi bagian dari komunikasi tentang finansial. Berarti sebenarnya reward and punishment treatment yang selama ini kita dapat dari orang tua itu sebenarnya belum cukup ya untuk kadang kan kalau dulu nih kita beres misalnya nyapu gitu dapat 2.000, dapat 5.000 gitu kan. Hanya sebatas untuk how to earning tapi nggak tahu mengelolanya. Itu betul. Tapi di satu sisi karena kita terbiasa nih misalnya terutama untuk middle income punya mbak di rumah, kita tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu. Oke. Sehingga untuk memiliki tanggung jawab sebagai pekerjaan juga jadi berat. Karena hal-hal kecil yang seharusnya menjadi tanggung jawab diri kita sudah didelegasi, disuruh nih ke orang lain yang bisa. Makanya mungkin ada juga yang bilang kok generasi sekarang manja ya. Berarti sebenarnya mereka yang jadi sandwich generation tidak melulu karena kesalahan pengaturan keuangan oleh orang tua, tapi mungkin karena tidak mendapatkan pendidikan keuangan yang tepat sejak dini. Jadi ketika dihadapkan dengan realita kehidupan, ya bingung gitu. Betul, dan mungkin bisa ditambahkan adanya kesalahan parenting. Oke. Tumbuh kembang seperti apa sih yang bisa membuat anak benar-benar mandiri? Yang akhirnya kita melihat misalnya beberapa kasus ataupun isu yang tiba-tiba viral karena kok anak ini begitu ya gitu. Sampai akhirnya bisa menjatuhkan mungkin posisi dan jabatan orang tuanya. Oh, wah ini kayak lingkaran setan sebenarnya. Iya, jadi panjang nih sebenarnya kemana-mana. Oke. Tapi sebelum sejauh itu Mbak, tapi kan dengan belakangan orang mulai aware dengan soal financial investment, terus juga mereka udah mulai aware soal kalau punya inflasi sekian, tabungannya sekian, itu orang udah mulai awareness udah mulai oke lah. Apakah itu juga menurunkan sandwich generation sekarang atau sebenarnya masih banyak nggak sih sandwich generation sekarang gitu? Jujur sih di Indonesia banyak banget, karena secara turun-temurun, begitupun di Asia, yang nggak bisa dipungkirin baik di Indonesia maupun di Asia, memang budayanya seperti itu kok. Orang tua kita akan menjadi tanggung jawab kita gitu. Justru memang sandwich generation ini datang dari budaya Barat, karena mereka terbiasa untuk memandirikan hidup mereka dari mereka cukup dewasa hingga misalnya meninggal nanti, mereka sudah tahu mereka harus bertanggung jawab finansial kepada dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan budaya Asia. Dan menurut aku mungkin sekarang dengan adanya akses digital investasi, perbankan, itu bisa mengubah. Tapi butuh usaha dan waktu juga modal. Yang terakhir yang agak sulit. Tapi aku selalu percaya kesusahan itu adalah wujud dari perubahan. Kalau kamu tidak mau susah, tidak akan ada uang yang datang. Karena uang itu datang dari apa yang kamu perjuangkan. Nah sekarang pertanyaannya, tingkat susahnya tuh harus segimana sih gitu? Karena antara aku dan kamu aja udah beda. Betul. Gitu. Nah kalau begitu, kayak tadi Mandy bilang harus ada kesulitan untuk kita bisa berubah. Artinya kan kadang nih sebagai sandwich generation tuh baru merasakan kehidupan tuh setelah kuliah, ancang-ancang mau kerja, lagi menyusun plan kehidupan. Tapi ternyata setelah kuliah udah mau wisuda nih, titip ya adikmu buat biaya SPP gitu, titip ya rumah buat bayar listrik. Itu kan sebenarnya memperlambat pace kita untuk achieve yang kita mau. Lalu bagaimana kita sebagai sandwich generation menentukan skala prioritasnya gitu, mana yang mesti dikerjain duluan? Karena di sisi lain tiap bulan udah pasti ada expense yang harus dikeluarkan dengan titipan-titipan tadi gitu. Betul. Tapi kan at the same time kita juga pengen nih investment, kita pengen mungkin beli properti atau beli mobil gitu Mbak. Jujur kalau dalam menentukan prioritas itu balik ke hati nurani masing-masing. Ada orang yang tega, aku mandiri kok, aku dapat beasiswa misalnya sampai kuliah, biarin aja adikku dapat beasiswa, usaha kek. Ada orang yang memang rela mengorbankan sebagian income hidupnya untuk
keluarganya. Jadi balik lagi ke itu aja, karena beda nih. Tadi aku bilang selalu ada tingkatan yang berbeda antara hati nurani sama akal sehat. Suka nggak ketemu ya? Suka nggak berarti. ketemu gitu, karena kadang kita yang baik itu nanti kena mental biasanya nih. Kayak gue udah baik-baik, terus tiba-tiba adiknya tidak kuliah atau hal-hal yang sesuatu hal yang buruk yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian kita merasa uang yang kita sisihkan terasa sia-sia. Jadi kalau misalnya itu aku, gitu, ya udah aku bilang aku akan, nih aku ya, Iya. oke, selama sampai dia lulus SMA. Oke. Karena kita juga harus ngasih pengertian gitu. Hidup itu tanggung jawab masing-masing. Dan pertanyaannya nih buat anak sulung pertama gitu. Kenapa hal-hal itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya? Kenapa harus kaget pas aku kuliah? Dan pertanyaan selanjutnya, oke, kalau aku bantu dia ketika kuliah, kalau aku susah siapa yang akan bantu aku? Jadi hal-hal itu juga harus normalisasi aja, cuma jangan nyolot ya nanyanya. Kalau gue bantu, kalau saya bantu adik saya, terus siapa yang bantu? Semuanya tuh bisa dikomunikasikan. Dan itu tadi aku bilang, susahmu itu adalah wujud perjuangan. Jujur, aku ketemu banyak banget sandwich generation yang bisa berhasil itu yang mau susah. Dalam arti? Misalnya double job. Oke. Kalau kamu mau nyari senangnya itu nanti. Dan makanya aku punya langkah-langkah. Selama kamu susah, kamu akan frugal living. Iya. Yang kedua, kalau frugal living ini udah lewat, kamu akan surviving living. Oh, pace-nya di situ ya? Pace-nya seperti itu. Setelah frugal, kamu bisa survive nih. Dan di masa survive ini, kamu mulai bisa mendahulukan kepentingan hidup kamu. Baru setelah itu berani spending. Ketika income kamu naik, kamu menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Betul. Jadi nggak selamanya harus frugal living. Dari frugal kamu bisa lewatin dulu nih survive. Karena end goalnya adalah kamu bisa one day berani spending. Untuk rumah yang kamu inginkan mungkin, untuk rumah pensiun, liburan impian. Tapi ada masa-masa di mana kamu harus melewati semua itu. Lihat muka gue senyum-senyum lah. Itu kayak iya. Karena memang itu yang dihadapi sebenarnya. Maksudnya sebagian service juga harus memahami bahwa bersusah-susah dulu, bersenang itu adalah real, teman-teman. Walau kedengarannya klise ya. Betul. Tapi ya itu nyatanya. Itulah kenyataannya. So, pertanyaan berikutnya. Orang selalu berpikir bahwa sebagai standard generation pasti side hustle. Lalu pertanyaannya, apakah side hustle adalah jalan terbaik untuk lulus sebagai sandwich generation? Karena kan orang kayak bisa 2-3 job satu dalam satu fase. Apakah side hustle tuh? Mungkin dalam sekarang ini menurut aku iya. Oke. Apalagi di dunia ekonomi kreatif ya. Jadi semakin banyak sebenarnya waktu kamu bisa dimanfaatkan, semakin banyak job yang kamu bisa punya. Oke. Tapi jujur, hal ini tidak berlaku untuk semua pegawai kantoran. Bener lagi, iya. Jadi apa yang cocok untuk satu industri, belum tentu cocok untuk karyawan industri lain. Dan belum tentu cocok nih, aku selalu bilang, gak semua orang itu bisa jadi freelancer. Gak semua orang cocok jadi karyawan. Semua ada target marketnya masing-masing. Iya, betul. Jadi balik lagi nanya ke diri kamu gitu. Kamu melihat kamu itu cocoknya apa? Karena banyak yang stres jadi pengusaha. Betul, setuju. Karena aku gak cocok jadi pebisnis. Stres duluan. Mulai dari mana ya? Terus kalau ini harus gimana ya? Gitu. Ada orang yang cocoknya mencari kestabilan. Dan ketika kita tahu memang kekuatan kita ada di mana, ya udah make the best of it. Oke. Kalau lo memang jiwanya hustler. Kalau kamu memang jiwanya karyawan, ya dakilah karir. Build-lah reputasi. Oke. Fokus dulu nih dan lihat 5 tahun gimana. Dan sebenarnya banyak ya cara side hustle. Cuma dulu ketika aku masih menjadi karyawan kantoran, itulah kenapa aku belajar banget investasi. Oke. Karena aku nggak bisa nih
berbisnis nggak boleh dari perusahaannya, tapi beli investasi misalnya kayak reksadana, betul. kayak emas, kayak apa, nggak ada yang ngelarang. Iya betul. Dan penyesalan aku ketika masa karyawatiku itu adalah tidak membeli banyak aset investasi. Investasi. Oke. Contoh nih ya, tahun 2015 aja, 2014 harga emas itu 300 ribuan. Iya. Berarti kalau mau beli 10 gram 3 jutaan 3 juta. kan? Kalau mau beli 100 kilo berapa? 100 gram 30 juta jutaan ya? iya. Sekarang 1 gramnya 1,7. 1,7. Jadi Oh my god. aku perlu 170 Juta. juta Wah, kalau gila. mau beli Iya. 100 gram. Tapi ya namanya jadi karyawati lagi 20-an gitu. Iya. Terus pengen ini, pengen Pengen itu bener lagi. ya kan? Belum lagi ada ambil self reward. Nah, itu dia tuh. Nah kan, makanya bener kata orang tua tuh bener gitu. Coba deh beli emas gitu. Bisa, tapi terbukti. Kalau aja aku beli nih pakai uang THR, apa uang bonus, dikumpulin deh 30 juta. Nyayur. Dalam 10 tahun, cuan 140 juta tuh didiemin doang gimana Tutup sih? mata. Mantap banget ya kalau di. Jadi kadang apa yang kita pikir nggak perlu dan mahal dan entar sok, itu merugikan diri kita sendiri. That's the quote. Dulu gue pikir mahal nih, gitu. Beli emas ngapain sih, mak-mak banget, nggak kece gitu ya. Iya. Dan ternyata emas ini kan memang investasi favoritnya orang Indonesia. Benar. Jadi kadang kita sendiri nih yang meremehkan apa yang penting untuk di hidup kita. Oke, daripada pusing-pusing saham anjlok, emas adalah kuncinya sahabat Vimela. Jadi benar kalau apalagi kan sekarang udah banyak emas digital ya yang masa kita yang nggak bisa perlu beli simpen 10.000, gitu. 50.000 Yes, exactly gitu kan. Oke. Itu sebenarnya part penting sih, maksudnya kadang kita suka meremehkan emas doang lagi gitu, nggak ada prestige-nya gitu, nggak kayak dan sebenarnya tuh kan long term investment ya, bukan kayak saham yang dia tuh jangka pendek gitu. Nah ini kan jadi itu kalau ketika nanti ada momen paceklik, nah itu bisa digunakan untuk sebenarnya tabungan kita ya Mbak Berti. Atau misalnya nih ya, beli dan diemin. Oke. Tahun 94 harga emas 25.000. Mantap. Jadi kalau kamu mau beli 100 gram cuma perlu 2.500.000. Iya lagi. Jadi kalau 30 tahun lagi, 30 tahun setelah 94 itu adalah 2024 tahun lalu harganya 1,5 juta. Kalau tadi kita ngebahas emas di satu investasi yang sebenarnya paling aman lah di antara banyak instrumen sejauh ini. Dan itu kan sebenarnya bisa menjadi kantong ketika kita punya side hustle, hasilnya taruh di situ, itu menjadi tabungan jangka panjang gitu ya Mbak. Betul. Tapi apakah dengan mekanisme seperti itu menjamin kita jadi keluar dari situasi sandwich generation dan tidak mewariskan itu ke anak cucu gitu? Enggak juga. Okay. Satu-satunya cara keluar dari sandwich generation, nomor satu tuh perbesar income. Selama income kamu ngepas nih gitu, kamu gak akan punya tabungan. Dan tabungan itu adalah modal investasi. Dan investasi itu ada dua nih tujuannya. Satu, melindungi nilai, contohnya kayak emas ataupun obligasi negara. Yang kedua adalah pertumbuhan aset. Seperti misalnya reksadana, saham yang memang memiliki resiko lebih tinggi. Kalau kamu mau main aman, seperti misalnya aku bilang nabung pangkal kaya, udah gak zamannya. Gak akan memutus sandwich generation kamu. Jadi yang harus kamu cari adalah income seperti apa yang bisa naik nih tiap tahunnya. Income itu bisa ada dua, dari karir yang kamu jalani atau bisnis yang kamu hasilkan. Berarti harus perbanyak riset juga ya, industri seperti apa yang berkembang di masa depan. Dan ngikutin tren. Oh iya benar. Benar. Kayak misalnya sebagai milenial tua
milenial senja untuk bersaing menjadi content creator melawan yang milenial sama Gen Z, kapasitasnya nggak sama. Iya lagi benar. Mereka lebih kreatif, mereka lebih ini. Zaman aku 7-8 tahun yang lalu yang sedang tren itu adalah startup. Oh iya, betul. Semua startup berani nih Iya, bayar mahal betul. gitu. Tapi trennya ganti lagi. Jadi sebenarnya kalau mau melihat persiapan seperti apa ya karir yang dibutuhkan dalam 2, 3 ataupun 5 tahun lagi. Jangan berhenti riset, jangan berhenti belajar juga. Ya, dan jangan nyaman. Nah itu yang susah itu. Itu susah itu. Aku sedikit cerita ya, aku punya seorang klien perempuan yang bercerai, yang udah 5 tahun gak kerja. Wah, oke. Oke. Ketika mulai menata kehidupannya kembali, dia bingung seperti apa. Memulai dari mana? At that time aku nanya, menurut kamu tren, ini kita balik 5 tahun lalu ya, 2020. Tren apa di luar sana? Coba kamu cek, buka LinkedIn, tanya orang, dijawab kripto sama blockchain. Oke. Ya, 2020. Tapi aku nggak ngerti Mbak Al, gitu. Bikin ngerti. Sekarang dia menjadi salah satu konten social media strategi di perusahaan luar negeri. Wow. Dan gajinya ribuan dolar. Betul. Jadi aku kenal dan ini living proof, cuma karena dia klien ya confidential. Tapi ketika kamu tahu tren yang mau kamu cari, ibu rumah tangga belajar kripto, sampai akhirnya bisa ditawarin kerja di perusahaan kripto asing, gaji ribuan dolar dalam 3 tahun. Wah. Makanya aku selalu bilang, pilih susah yang kamu mau. Semuanya susah, nyari kerja susah. Iya. Tapi di mana ada tren, di situ ada demand. Tidak semua kesusahan itu menyusahkan hidup kita teman-teman ternyata ya. Ya, pilih dan cari tahu ini kalau aku susah, apa nih yang aku dapatkan. Dan jangan dibuat susahnya. jangan. Oke. Cuma menurut aku itu wow banget. Iya. Dari nol, dari ibu rumah tangga, cuma memang dia punya big reason yang besar sekali. Aku pengen punya income besar biar aku bisa mengambil anakku. Oh. Karena menurut pengadilan dia tidak punya kemampuan penghasilan. Iya. So you need a really big why gitu. Berkaca dari pengalaman kliennya Mbak Alia juga dan mungkin banyak perempuan di luar sana yang struggle juga akan finansial gitu. Banyak orang bilang kalau perempuan itu punya peranan penting dalam hal finansial di keluarga. Berarti kan sepenting itu juga perempuan paham akan keuangan dari segala sisi. Tapi first thing first, sebenarnya apa yang perempuan harus benar-benar pahami, fundamental yang seperti apa sih yang perempuan harus punya gitu dalam keluarga ketika dia tuh itu ada hal-hal yang kita nggak terduga sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya ini my point of view ya. Maaf kalau berbeda atau beda aliran. Yang pertama, perempuan dari kecil itu harus tahu dia bisa mandiri secara finansial. Lelaki itu udah bukan pencari nafkah saja. Kita sebagai perempuan juga harus bisa mencari nafkah. Dan itu yang aku tanemin ke anakku. Karena kalau kita memiliki mindset lelaki adalah provider, kita tidak akan berbuat lebih dari nasib ataupun Bisa keterimaannya aja gitu kan. ya. Karena sebenarnya cara mengelola keuangan itu dimulai dari cara kita bisa menghasilkan uang untuk diri kita sendiri. Benar lagi, iya betul. Nah, sekarang aku tanya nih ya. Menurut dia nih, apa kebutuhan utama manusia? Makan, Terus, sandang, pangan, papan lah. oke. Untuk mencapai sandang, pangan, dan papan kamu butuh apa? Butuh uang, belanja. Jadi sebenarnya mana yang lebih butuh? Uangnya. Uang. Tapi tabu banget dibahas. Ada lagi, tadi kita cewek materialis, enggak, kita cewek realistis, mohon maaf ya. Ya, jadi yang pertama justru semua perempuan itu seharusnya memiliki mindset gimana caranya menghasilkan uang. Yang kedua, karir yang kamu pilih. Oke. Dulu aku tuh nggak dididiknya cuma pokoknya perempuan harus kerja ya, perempuan harus kerja ya gitu. Tapi sayangnya
Nggak ada nih yang ngingetin gitu. Coba deh nak cari pekerjaan yang bisa kamu lakukan dari rumah. Oke. Karena aku merasa aku berhadapan dengan career break. Ternyata panggilan menjadi ibu lebih besar nih. Ada masanya semua perempuan mungkin akan mengalami career break. Mungkin nggak. Tapi pilihlah karir yang bisa menghasilkan menurut kamu. Bahkan kalau misalnya melihat di sosial media sekarang jualan stiker lucu-lucu aja bisa menghasilkan nih gitu. Lagi benar. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah membuat rencana karir. Oke. Intinya kita tuh jarang bikin rencana. Ya learning by doing, kayak kalau ada kepepet baru kita pikirkan nanti ya gitu. Biasanya kayak gitu sebenarnya. Iya, makanya tadi yang aku bilang begitu besar kita terkaget-kaget nih suruh cari uang. Tapi mindsetnya, didikannya dari kecil tuh nggak ada. Aku harus apa ya kalau gitu, kan dia karena nggak ada basic atau bekalnya untuk kita ambil keputusan Ya. seperti Nah, apa. kenapa aku kekeh banget perempuan tuh paling tidak sebelum menikah bisa bekerja? Karena ketika menikah pun kamu nggak akan pernah tahu siapa yang jadi tulang punggung. Peran tulang Betul. punggung dan Tidak tulang melulu rusuk betul, itu berbeda. bisa Bisa bertukar. Dan itu kenyataannya. Banyak hal yang berubah di dunia ini. Kita jangan terpaku dengan apapun yang udah ada. Jadi perempuan mandiri itu tidak selalu bukan terms of nggak butuh laki-laki ya, Enggak. tapi justru jadi pendamping juga gitu. Gini loh, yang bertanggung jawab untuk bikin kamu bahagia diri kamu sendiri. Betul. Kenapa banyak perceraian meningkat? Alasannya ekonomi, karena mereka pikir pasangannya yang akan membahagiakan mereka lewat ekonomi. Kalau kamu tidak bahagia dengan diri kamu sendiri, terus kamu pikir suami kamu yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu. Tentu tidak. Udah dikasih bermacam-macam nih misalnya, bisa jadi juga kamu nggak bahagia, Bahagia, karena kamu selalu merasa kurang. Ya lagi bener. Akhirnya sebenarnya pada akhirnya semua akan kembali ke diri kita sendiri untuk menemukan tadi apa yang bisa kita kerjakan Betul. dengan melihat tren gitu ya. Cari susahnya sendiri. Cari susahnya. Sampai akhirnya kita menemukan bahagia kita sendiri dengan Betul. dengan akhirnya kita, karena kan menemukan kesusahan itu juga bukan perjalanan yang mudah ya Mbak ya. Iya, makanya jangan pakai sosial media standar. Oh gitu. Iya, ngambilin nasi aja, nggak ngambilin nasi aja dimarahin. Oh iya benar lagi. Ya Nggak boleh kan? tuh begitu. Itu aneh banget. Aneh banget gitu. iya. Tapi ketika kamu memang melakukannya dengan kasih sayang, palingnya sayangin diri kamu deh. Punya uang itu, tadi yang aku bilang, mensejahterakan diri sendiri kok. Berkeluarga tidak berarti kita mengorbankan kebahagiaan kita ya. Betul. Jangan berkeluarga kalau kamu sendiri tidak bahagia secara mental dan finansial. Tolong di quote itu nanti ya, tolong. Itu adalah sebenarnya fundamental yang paling penting sebenarnya, karena orang berpikir ketika menikah selesai sudah. Justru itu adalah awal yang lebih besar lagi. Kamu mau curhat boleh loh, one-on-one. Enggak, karena sebenarnya banyak teman-teman di Staraku juga berpikir hal yang sama gitu. Maksudnya dia memutuskan, let's say keluar dari kantor dengan karir yang bagus, fokus untuk mengurus suami dan anak. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, dia menyalahkan orang lain gitu. Akhirnya karena tidak direncanakan kenapa dia keluar, harus apa setelah keluar, kayak gitu loh Mbak. Jadi mungkin ini jadi pencerahan juga buat sahabat Mela, ketika mengambil keputusan itu harus dipikir panjang, direncanakan juga gitu kan berarti. Iya, dan gini loh, kan banyak orang bilang kenapa sih sekarang perempuan pendapatannya besar? Karena dunianya berubah. Berubahnya apa? Pekerjaan itu tidak lagi menggunakan kekuatan dan maskulinitas. Iya, betul. Jadi kesempatannya mungkin lebih Setara. sama. Iya. Atau bahkan mungkin kesempatannya sekarang lebih banyak untuk perempuan. Variasinya lebih besar sekarang ya. Iya, tapi hal ini langsung dinegatifin. Emang apa yang salah kalau perempuan memiliki pendapatan lebih besar? Toh dia tetap bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tapi mulai mencari-cari kesalahan mungkin dalam egonya. Ego laki-lakinya kena, ego perempuannya juga kena. Berarti kembali lagi harus dikomunikasikan antar pasangan ya, bagaimana caranya
si perempuan mengademkan ego laki-laki, karena kadang itu ya jadi apa ya, jadi awal dari permasalahan gitu. Nah, karena kita udah sampai sini, akar permasalahannya sandwich generation adalah kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab secara finansial kepada diri sendiri. Make sense. Itu make sense. Mau kamu sebagai ibu, perempuan atau ayah sebagai laki-laki, kapan pernah ada seseorang atau hanya sedikit pasti, nak, kamu harus bertanggung jawab secara finansial ke diri kamu. Karena dalam rangkaian struktur keluarga, semua saling Tergantungan. Iya ya. Karena dalam struktur keluarga mereka saling bergantung satu sama lain. Ada yang kesusahan dibantu. Itu indahnya keluarga. Ya. Tapi kita lupa untuk memandirikan diri kita sendiri. Oke, jadi jangan terbalik ya sebenarnya. Sehingga anak yang manja, yang merasa potensinya kurang, diberi kemudahan. Padahal belum tentu dia nggak bisa matematika, tapi ternyata dia jago banget fotografi. Iya, atau mungkin pace-nya juga nggak secepat yang lain. Betul. Tapi dia mengalami kesulitan bukan berarti harus dikasih kemudahan. Harus menemukan jalan keluar sendiri agar dia bisa belajar juga ya. Jadi kalau secara modern gini ya, sekarang yang aku lihat trennya terutama di middle income family adalah parentingnya yang harus dibenahi agar kita bisa memutus sandwich generation. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku. Ketika seseorang atau keluarga itu punya kondisi sandwich generation, possible nggak untuk menjadi mendapatkan financial freedom? Karena itu yang awalnya diinginkan oleh semua orang pasti dengan investasi A, B, C, D, E gitu, dengan side hustle, dengan frugal living dan sebagainya demi bisa mendapatkan financial freedom. Posibilitasnya seberapa besar sih, Mbak? Possibilitiesnya menurut aku 50-50. Karena berbicara tentang financial freedom, sebenarnya apapun kondisi finansial kamu itu tergantung kepada 3 hal besar ini. Yang pertama, apa pekerjaan kamu? Kalau pekerjaan kamu gajinya stagnan, itu juga akan mempengaruhi kamu bisa nggak nih keluar atau enggak. Yang kedua adalah lokasi tempat tinggal kamu. Kenapa semua orang ke Jakarta? Karena semua opportunity ada di sini. Iya. Banyak kan. Tapi ternyata sekarang lokasi juga tidak menentukan segitunya. Iya. Karena bisa work from anywhere. Remote. Tapi sementara ini lokasi masih menentukan. Karena pusat bisnisnya di situ ya. Pusat bisnis, standar gaji, work ethic itu menentukan kualitas karir kamu. Oke. Dan yang ketiga, pasangan hidup. Tegas banget tuh ngomong pasangan hidup. Pasangan hidup kamu apakah juga membawa beban sandwich generation atau enggak? Oh iya lagi, benar. Iya benar. Kalau ternyata enggak, akan lebih mudah karena bisa satu. Tapi kalau tidak, ini harus bekerja double ekstra. Meskipun double income ternyata tidak harus double ekstra ini ya. Karena tadi pertambahan anggota keluarga, pertambahan biaya. Jadi apapun kondisi finansial kamu ketika mau mengambil keputusan yang besar atau membuat perubahan, pikirkan 3 faktor tadi. Pekerjaan, lokasi tempat kamu tinggal, dan juga pasangan hidup. Nah, lokasi tempat tinggal mungkin tidak harus melulu tentang gaji, tapi berapa biaya hidup. Karena nggak banyak orang nge-breakdown soal itu ya. Ya, karena biaya hidup misalnya antara di sini sama di Jogja, itu juga kita udah bisa nge-save banyak. Betul. Jadi 3 hal tadi mungkin yang bisa dipertimbangkan, kira-kira aku bisa nggak ya mencapai financial freedom. Sebelum menutup Female Apple Talks, aku mau Mbak Alia kasih satu kayak mungkin mindset yang sebenarnya harus sandwich generation punya. Ya. Ketika dia dihadapkan kondisi yang terkaget-kaget tadi, sebenarnya mindset seperti apa yang harus kita punya gitu agar kita bisa itu financial freedom, lepas dari segala hal kayak gitu-gitu. Oke. Pertama, punyalah tabungan.
Yang kedua, belajar investasi. Yang ketiga, miliki investasi yang bisa melindungi nilai dan juga pertumbuhan aset. Bersahabatlah dengan produk investasi yang high risk, karena dengan inilah aset uang kamu bisa bertumbuh. Pesan terakhirku, jika kamu tidak bersahabat dengan resiko, hidup kamu ke depannya jauh lebih beresiko. Mbak Alia Natasha, sahabat Vimela. Terima kasih Mbak Alia. Sama-sama. Meskipun aku agak sedikit, tapi memang masuk banget di aku pribadi. Karena memang sebagai sandwich generation itu tantangannya banyak banget. Dan semoga insight yang dikasih sama Mbak Alia hari ini bisa memberikan pencerahan atau misalkan memberikan motivasi juga buat sahabat Vimela. Terima kasih Mbak Alia sudah memberikan banyak insight, pencerahan juga. Semoga apa yang Mbak Alia sampaikan ini bisa jadi motivasi juga buat sahabat Vimela yang sandwich generation seperti aku ya. Because every female is Vimela. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.